Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi, Budru. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang proyek akhir dari matkul biologi. Di sini kami mengambil permasalahan analisis dampak pencemaran air akibat penggunaan pestisida. Di sini kami beranggotakan 5 orang yang dimana nama-namanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Taffi Hanifah dengan NPM 103. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Nuraini dengan nomor NPM 109. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Mauludin dari NPM 110. Perkenalkan, nama saya Alia Najwa Aziza dari NPM 142. Perkenalkan, nama saya Repa Piola Anggraeni dengan nomor NPM 143. Oke, yang pertama ada latar belakang alasan mengapa kita mengambil permasalahan tersebut. Pertumbuhan populasi menyebabkan kebutuhan pangan terus meningkat, sehingga sektor pertanian dituntut untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, pertanian modern sangat bergantung pada pestisida karena mampu menjaga produktivitas tanaman. Akan tetapi, tidak seluruh pestisida mengenai target yang diinginkan. Sebagian akan tertinggal di lingkungan dan berpotensi masuk ke badan air. Oleh karena itu, pencemaran air akibat pestisida menjadi isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. Next. Selanjutnya yaitu proses terjadi pencemaran. Pestisida yang diaplikasikan di lahan pertanian tidak seluruhnya diserap oleh tanaman. Sebagai residu dapat tertinggal di permukaan tanah, terbawa aliran air hujan, atau meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam. Proses tersebut menyebabkan pestisida masuk ke sungai, danau, saluran irigasi, maupun air tanah, sehingga menurunkan kualitas sumber daya air dan mengancam keseimbangan lingkungan. Selain itu juga terdapat 2 jalur utama perpindahan pestisida, yaitu melalui limpasan permukaan dan infiltrasi ke dalam tanah. Kedua jalur ini memungkinkan pestisida mencapai sumber air meskipun lokasi badan air berada cukup jauh dari area pertanian. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada dampak pencemaran air akibat pestisida. Untuk dampaknya itu ada 2, yaitu yang pertama untuk dampak kesehatan yang menyebabkan gangguan saraf, gangguan hormon, reproduksi, dan juga risiko peningkatan penyakit kronis. Untuk kesehatan ini, air yang tercemar dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun konsumsi. Jika paparan berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang, risiko gangguan kesehatan akan meningkat, terutama pada wilayah yang menggunakan sumber air lokal sebagai air minum. Yang kedua itu dampak lingkungan, yaitu menurunkan kualitas air, merusak ekosistem perairan, mengganggu organisme seperti ikan, udang, plankton, dan juga mikroorganisme, serta menurunkan keanekaragaman hayati, yang dimana pestisida itu bersifat berbahaya bagi organisme yang sebenarnya bukan target pengendalian. Jika organisme seperti plankton dan mikroorganisme terganggu, keseimbangan ekosistem perairan juga terganggu karena mereka memiliki peran penting dalam rantai nutrisi. Baik, selanjutnya. untuk selanjutnya, mengapa masalah semakin parah? Karena banyak wilayah pertanian masih menggunakan sistem irigasi nasional yang kurang efisien. Sistem ini menghasilkan limpasan air yang cukup besar sehingga mempercepat perpindahan residu pestisida dari lahan menuju badan air. Akibatnya, pencemaran tidak hanya terjadi pada satu lokasi, tetapi dapat menyebar ke area yang lebih luas melalui jaringan hidrologi yang saling terhubung. Dapat disimpulkan juga bahwa semakin besar volume limpasan air, semakin besar pula peluang residu pestisida berpindah ke lingkungan perairan. Oleh karena itu, pengelolaan sistem irigasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian pencemaran. Selanjutnya. Selanjutnya ada irigasi tetes sebagai solusi. Irigasi tetes merupakan metode penyiraman yang menyalurkan air secara perlahan dan langsung ke zona perakaran tanaman melalui jaringan pipa dan emitter. Sistem ini memungkinkan tanaman memperoleh air sesuai kebutuhannya. Nah, karena air diberikan langsung ke daerah akar, jumlah air yang terbuang menjadi lebih sedikit.
Selain meningkatkan efisiensi gangguan air, kondisi ini juga membantu mengurangi pergerakan residu pestisida menuju sumber air. Dibandingkan metode konvensional, irigasi tetes mampu mengurangi kehilangan air akibat evaporasi, perkolasi berlebih, dan limpasan permukaan. Selanjutnya ada keunggulan irigasi tetes. Irigasi tetes memiliki efisiensi penggunaan air yang sangat tinggi, bahkan dapat mencapai lebih dari 90%. Sistem ini mampu menyalurkan air secara tepat sasaran sehingga kebutuhan tanaman dapat terpenuhi dengan optimal. Selain menghemat air, irigasi tetes juga mengurangi limpasan permukaan, menentukan perpindahan residu pestisida, mendukung fertigasi, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Fertigasi adalah metode pemberian pupuk melalui sistem irigasi. Teknologi ini membuat penggunaan pupuk menjadi lebih efisien dan membantu mengurangi penggunaan input pertanian secara berlebihan. Baik, selanjutnya ada implementasi irigasi tetes terkontrol. Pengembangan teknologi memungkinkan sistem irigasi tetes dikombinasikan dengan sensor kelembapan tanah. Nah, sensor ini akan memantau kondisi tanah dan mengatur penyiraman secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sistem otomatis ini memberikan air hanya ketika tanah membutuhkan. Teknologi ini membantu petani untuk menghemat air sekaligus menjaga kondisi pertumbuhan tanaman tetap optimal. Nah, dengan cara ini, penggunaan air menjadi lebih efisien dan risiko terjadinya limpasan yang membawa residu pestisida dapat dikurangi. Selanjutnya, kemudian ada manfaat pertanian berkelanjutan. Penerapan irigasi tetes ini memberikan manfaat pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari sisi lingkungan, teknologi ini membantu mengurangi pencemaran air dan menjaga kualitas ekosistem perairan. Dari sisi ekonomi, penggunaan air, energi, pupuk, dan pestisida menjadi lebih efisien sehingga biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, produktivitas tanaman dan kesejahteraan petani juga berpotensi meningkat. Konsep pertanian berkelanjutan ini menekankan keseimbangan antara produktivitas pertanian, keuntungan ekonomi, dan pelindungan lingkungan. Irigasi tetes ini bisa menjadi salah satu teknologi yang mampu memenuhi ketiga aspek tersebut. Oke, demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.